Untuk memulai siaran live ini untuk TikTok dan juga untuk channel YouTube Jalan Doa ini, satu hal kalau saya renungkan, ada teks kitab suci di mana dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana, kalau kamu sudah melakukan segala sesuatu, hendaknya kamu katakan, aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu satu poin yang saya katakan di awal. Kalau memulai siaran live malam ini, saya berusaha menangkap, berusaha mencari, berusaha mengenali kehendak Tuhan melalui siaran live. Dalam waktu-waktu persiapan siaran live, untuk persiapan ini ada satu teks Injil berulang-ulang, kemudian setiap kali saya berdoa untuk Tuhan, apa kebutuhan dari rekan-rekan yang hadir di sini, apa kebutuhan terutama, apa kehendakmu untuk siaran live ini. Ya memang kemudian yang terus-menerus muncul dalam inspirasi, dalam pikiran, yaitu dari Injil Matius bab 8. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita bersama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata dengan perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Baik, dalam hari-hari persiapan untuk siaran live ini, ya, teks kitab suci, teks Injil ini terus-menerus yang muncul ya dalam pikiran saya, dalam doa-doa saya. Dan ini kemudian mengingatkan sebenarnya apa yang sangat hakiki bagi kita seorang Katolik, yaitu setiap kita merayakan misa, merayakan Ekaristi. Anda ingat kata-kata sebelum kita menyambut komuni kudus? Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saya ajak kesempatan ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, coba Anda ulangi kembali dalam hati, sebentar saja. Saya akan mengucapkan dalam hati, Anda ucapkan juga dalam hati. Coba katakan ini dengan iman. Juga pada saat Anda mungkin saat-saat ini mengalami penderitaan,
mengalami sakit, penyakit, atau apapun itu, katakan kata-kata perwira Romawi ini yang tiap kali kita ulang dan ulang setiap kita merayakan Ekaristi sebelum menyambut komuni, katakan dengan iman yang hidup. Sejenak kita hening, kita katakan dalam hati. Dan sebenarnya, ya, kalau kita lihat di sini, sungguh-sungguh kalau gereja mengangkat ini dalam perayaan Ekaristi, kata-kata dari perwira yang hambanya mengalami sakit, dan ketika dia datang kepada Yesus, Yesus bahkan mau mengunjungi dia, tetapi perwira ini dengan iman yang hidup hanya katakan, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Katakan saja, sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Ada satu kesaksian menarik yang saya ingat berkaitan bagaimana ada seorang ibu yang menderita kanker payudara, ya, kanker payudara stadium lanjut. Tetapi ketika kemudian imam yang merayakan Ekaristi, karena ini dalam konteks misa dengan nuansa doa penyembuhan, ya, jadi misa dengan doa penyembuhan. Dan imam ini kemudian menerangkan bagaimana supaya sebelum komuni untuk sungguh-sungguh mendoakan ini dengan segenap hati. Lalu ibu ini merasa tersentuh. Dan ketika kemudian merayakan Ekaristi, dia sungguh-sungguh sejak awal, sejak kemudian setelah imam itu memberikan homili khotbah tentang ini, dia sungguh-sungguh merayakan dengan penuh iman yang hidup. Dan ketika kemudian mengucapkan ini sebelum komuni, pada saat konsekrasi dia berdoa sungguh-sungguh minta penyembuhan dari sakit kanker payudaranya. Dan kemudian sebelum komuni, ya, sebelum komuni dia kemudian mau mengucapkan sungguh-sungguh kata yang sebagai persiapan komuni ini yang diambil dari kata-kata perwira ini. Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dan ketika dia kemudian mengucapkan ini sungguh-sungguh, dia merasakan sambil dia pegang dadanya ini, ya, jadi tempat yang sakit dia pegang, dia merasakan ada suatu aliran panas di situ. Dan kemudian setelah itu menerima komuni. Kemudian baru dia menyadari bahwa apa yang dia alami, kanker ini yang dia alami, kemudian ternyata apa? Dia merasa pada saat itu suatu zaman Tuhan, dia merasa bahwa sungguh-sungguh Tuhan menyembuhkan dia. Puji Tuhan. Tetapi kemudian setelah pulang misa itu, dia kemudian segera secepatnya kemudian ke dokter untuk kemudian memeriksakan. Dan memang kemudian dari pemeriksaan dokter, ya, dalam proses yang lebih lanjut ini, ternyata benar-benar penyakitnya, kankernya itu kemudian menjadi lenyap, menjadi sembuh. Puji Tuhan. Jadi dengan penuh kuasa, ya, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan bagaimana dalam Injil ini Tuhan Yesus kemudian memuji iman dari perwira ini, yang dia tidak temukan iman seperti ini di kalangan masyarakat Yahudi, bangsa Yahudi. Ya, tetapi justru perwira yang adalah bangsa lain, bukan Yahudi ini, dia justru melihat iman yang hidup. Inilah syarat dari satu penyembuhan, kunci menuju penyembuhan. Penyembuhan apapun, baik penyembuhan fisik, baik penyembuhan rohani, maupun juga penyembuhan batin. Syaratnya, kunci yang diperlukan adalah iman. Iman yang hidup. Percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah yang hidup, sungguh-sungguh Putra Allah yang hidup.